Pasukan Panji Hitam merupakan salah satu simbol besar yang sering disebut dalam riwayat tentang tanda-tanda akhir zaman. Mereka dikenal dengan sebutan pasukan yang datang dari arah timur dengan membawa panji-panji berwarna hitam. Dalam literatur Islam klasik dan berbagai tafsir ulama, keberadaan pasukan ini bukan sekadar gambaran perang fisik, tetapi juga lambang kebangkitan kekuatan kebenaran yang akan menegakkan kembali keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan dari agama yang benar. Banyak ulama menafsirkan bahwa pasukan ini adalah pasukan yang akan menyiapkan jalan bagi kemunculan Imam Mahdi, pemimpin besar umat Islam di akhir zaman yang akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi oleh kezaliman dan penindasan. Riwayat tentang pasukan Panji Hitam disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan keluar pasukan dari arah timur yang membawa panji-panji hitam. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan mereka hingga mereka menegakkan pemerintahan bagi seseorang dari keluargaku. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa apabila kalian melihat panji hitam datang dari arah Khurasan, maka datangilah mereka, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Para ulama klasik seperti Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fi Al-Fitan wa Al-Malahim menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang pasukan Panji Hitam menunjukkan tanda kebangkitan Islam dari arah timur, tepatnya wilayah yang pada masa itu dikenal sebagai Khurasan, sebuah kawasan luas yang mencakup bagian timur Iran, Afghanistan, dan sebagian Asia Tengah. Menurut Ibnu Katsir, pasukan Panji Hitam adalah tentara yang akan muncul pada masa terjadinya fitnah besar di dunia Islam. Mereka akan membawa lambang kebenaran dan keadilan, memerangi kezaliman yang tersebar di berbagai negeri. Namun beliau juga mengingatkan bahwa tidak setiap pasukan yang mengibarkan bendera hitam dapat disebut sebagai pasukan akhir zaman yang dimaksud dalam hadis. Karena sepanjang sejarah, banyak kelompok yang meniru simbol itu untuk kepentingan politik atau perebutan kekuasaan. Ibnu Katsir menegaskan bahwa pasukan Panji Hitam yang disebut dalam hadis hanyalah pasukan yang benar-benar mendukung Imam Mahdi yang dijanjikan, bukan pasukan yang muncul dari hawa nafsu atau ambisi dunia. Imam Asyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawa menjelaskan bahwa pasukan Panji Hitam akan muncul ketika umat Islam berada dalam keadaan lemah, tercerai-berai, dan dikuasai oleh para penguasa zalim. Mereka membawa panji hitam sebagai simbol jihad di jalan Allah untuk menegakkan agama dan keadilan. Menurutnya, warna hitam yang dipilih bukan tanpa makna. Hitam melambangkan ketegasan, kekuatan, dan tekad yang kokoh. Ia juga merupakan warna panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Al-Uqab, sehingga pasukan ini pada hakikatnya menghidupkan kembali semangat perjuangan Nabi dan para sahabat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kemunculan pasukan panji hitam berkaitan erat dengan perubahan besar dalam tatanan dunia menjelang akhir zaman. Mereka akan menjadi alat yang dipilih Allah untuk menegakkan kembali hukum Islam dan menghapus sistem yang didasarkan pada kezaliman. Namun, beliau menegaskan bahwa pasukan ini tidak akan muncul sebelum terjadinya banyak fitnah, peperangan, dan kekacauan besar di dunia. Pasukan itu akan datang dari arah timur, menandakan bahwa kebangkitan Islam tidak akan lagi berpusat di wilayah barat atau di tengah jazirah Arab, tetapi dari daerah yang jauh dari pusat kekuasaan tradisional Islam. Imam Al-Barzanji dalam kitab Al-Isya'ah li Asyiratis Sa'ah menyebutkan bahwa panji-panji hitam merupakan tanda kebangkitan politik dan spiritual. Menurutnya, tidak semua orang dapat mengenali pasukan ini karena mereka muncul dalam keadaan dunia yang penuh fitnah dan kepalsuan. Banyak yang menolak mereka karena tertipu oleh propaganda musuh-musuh Islam. Hanya orang yang memiliki iman dan pemahaman mendalam tentang agama yang akan mengenali mereka sebagai pasukan yang dijanjikan. Para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul pasukan ini. Sebagian mengatakan bahwa mereka berasal dari Khurasan sebagaimana disebut dalam hadis. Sebagian lain menafsirkan Khurasan secara simbolis sebagai arah timur dunia Islam, yaitu wilayah di mana cahaya Islam akan muncul kembali setelah redup di tempat lain. Sementara sebagian ulama sufi melihat pasukan Panji Hitam sebagai lambang kebangkitan rohani, yakni kebangkitan para hamba Allah yang saleh yang berjuang dengan ilmu, dakwah, dan amal saleh untuk menegakkan agama. Mereka bukan hanya pasukan perang, tetapi juga pasukan dakwah yang membawa cahaya hidayah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa pasukan Panji Hitam akan menyiapkan jalan bagi Imam Mahdi.
Mereka tidak harus berjumlah besar, namun kekuatan mereka terletak pada keimanan dan kesungguhan mereka dalam menegakkan kebenaran. Beliau juga menegaskan bahwa pasukan ini bukan pasukan biasa karena mereka dipilih oleh Allah untuk menolong agama di saat banyak orang meninggalkannya. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis-hadis tentang pasukan Panji Hitam harus difahami secara hati-hati karena sebagian riwayat tentang mereka memiliki derajat yang berbeda. Ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang lemah. Namun, meski demikian, tema besar tentang kebangkitan pasukan dari timur yang menolong Imam Mahdi tetap diterima oleh mayoritas ulama sebagai bagian dari tanda-tanda besar sebelum kemunculan Imam Mahdi. Para ahli sejarah Islam mencatat bahwa beberapa peristiwa di masa lalu, seperti pemberontakan Bani Abbasiyah, juga menggunakan panji hitam sebagai simbol perjuangan mereka. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Apakah panji hitam Abbasiyah memiliki hubungan dengan panji hitam akhir zaman? Namun mayoritas ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Suyuti menjelaskan bahwa panji Abbasiyah hanyalah peniruan dari simbol hadis, bukan realisasi nubuah. Karena ciri-ciri pasukan panji hitam yang sebenarnya belum terpenuhi pada masa itu, terutama karena mereka tidak dipimpin oleh Imam Mahdi yang dijanjikan. Makna spiritual dari panji hitam juga sering dijelaskan oleh para ulama tasawuf. Mereka menafsirkan warna hitam sebagai simbol rahasia, kedalaman, dan kekuatan batin. Panji hitam menandakan perjuangan melawan kegelapan dalam diri manusia, yaitu hawa nafsu, syahwat, dan kesombongan. Maka perjuangan pasukan panji hitam dapat dimaknai sebagai perjuangan batin umat Islam untuk membersihkan diri dari penyakit hati sebelum menegakkan keadilan lahiriah. Dalam tafsir kontemporer, beberapa ulama melihat bahwa konsep pasukan panji hitam adalah ajakan agar umat Islam mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari perjuangan kebenaran. Bukan berarti menunggu kemunculan fisik pasukan itu, tetapi menyiapkan iman, ilmu, dan amal agar termasuk dalam golongan orang yang akan menolong Imam Mahdi. Dengan demikian, hadis-hadis tentang pasukan panji hitam tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga mengandung pesan moral untuk masa kini, yakni kewajiban setiap muslim untuk berpegang teguh pada kebenaran meskipun berada di tengah fitnah dan kegelapan zaman. Beberapa ulama juga mengingatkan agar umat Islam tidak tergesa-gesa mengklaim atau menisbatkan kelompok tertentu sebagai pasukan panji hitam karena hal itu berpotensi menimbulkan perpecahan dan fitnah baru. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis bahwa tanda-tanda pasukan panji hitam yang sejati adalah kesalehan, keikhlasan, dan keadilan mereka, bukan sekadar bendera atau seragam. Mereka tidak berperang untuk dunia, melainkan untuk menegakkan agama. Mereka tidak mengangkat senjata demi ambisi, melainkan demi kebenaran. Ketika Imam Mahdi muncul, pasukan panji hitam akan memberikan baiat kepadanya di Mekah. Mereka akan menjadi barisan pertama yang menolong beliau dalam menghadapi pasukan kezaliman yang datang dari berbagai penjuru. Dalam riwayat disebutkan bahwa jumlah mereka akan bertambah banyak karena Allah mengumpulkan hati-hati orang beriman untuk mendukung pemimpin yang adil itu. Setelah Imam Mahdi memimpin, panji-panji hitam akan menjadi simbol kemenangan Islam atas seluruh sistem yang menindas manusia. Dalam pandangan ulama akhir zaman seperti Syekh Muhammad bin Abdul Rasul Al-Barzanji dan Syekh Yusuf An-Nabhani, pasukan panji hitam menggambarkan generasi yang dipilih Allah untuk menegakkan kebenaran di masa penuh fitnah. Mereka tidak harus berasal dari bangsa tertentu, tetapi dari orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan keberanian untuk menegakkan agama di atas kebenaran. Dengan demikian, pembahasan tentang pasukan panji hitam bukan hanya kisah tentang perang dan panji, tetapi kisah tentang kebangkitan iman. Mereka adalah simbol umat yang kembali kepada Allah, umat yang berpegang pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan umat yang menegakkan keadilan meskipun dunia memusuhinya. Maka setiap muslim yang ingin termasuk dalam barisan mereka hendaklah memperbaiki dirinya, membersihkan hatinya, dan mempersiapkan amalnya agar ketika masa itu tiba, ia termasuk dalam barisan pembela kebenaran di bawah panji-panji hitam yang dijanjikan oleh Nabi. Dalam pandangan para ulama, pasukan panji hitam bukan sekadar gambaran fisik dari sekelompok prajurit yang datang membawa panji dari arah timur, melainkan juga sebuah isyarat akan kebangkitan kekuatan iman yang muncul dari hati umat Islam yang tulus. Mereka muncul pada saat dunia berada dalam masa kegelapan, ketika kebenaran disembunyikan dan kebatilan diagungkan. Dalam keadaan seperti itu, Allah menumbuhkan di tengah umat orang-orang yang berani berkata benar dan berjuang di jalannya, tanpa rasa takut terhadap celaan manusia. Maka munculnya pasukan panji hitam bukan hanya tanda sejarah,
tetapi tanda perubahan besar dalam kehidupan spiritual umat Islam. Para mufasir menafsirkan bahwa arah timur yang disebut dalam hadis tidak hanya merujuk pada wilayah geografis tertentu, tetapi juga melambangkan sumber kebangkitan baru yang tidak disangka. Dari wilayah yang dulunya dianggap jauh dari pusat kekuasaan Islam, akan muncul kekuatan yang membawa cahaya hidayah dan memperbarui semangat jihad dalam pengertian yang luas. Ulama seperti Imam Al-Khattabi menilai bahwa hadis-hadis tersebut harus dipahami dengan memperhatikan konteks zamannya, karena pesan utamanya bukan semata tentang peperangan, melainkan tentang munculnya generasi pembaharu yang memperjuangkan agama dengan keimanan yang murni. Dalam literatur sufi, pasukan Panji Hitam sering dijelaskan sebagai simbol orang-orang yang berjuang melawan kegelapan batin. Mereka disebut pasukan Allah yang membersihkan bumi dari kezaliman batiniah sebelum kezaliman lahiriah dikalahkan. Hitam dalam hal ini menjadi lambang penyerapan semua warna, yakni penyerapan segala bentuk kefanaan untuk kembali kepada keesaan Tuhan. Ulama seperti Syekh Ahmad Al-Alawi menjelaskan bahwa warna hitam tidak selalu berarti gelap, tetapi merupakan warna yang menyembunyikan rahasia nur ilahi di balik tabir dunia. Maka pasukan Panji Hitam menjadi lambang orang-orang yang menutupi keikhlasannya, tidak menampakkan amalnya, tetapi memiliki kekuatan batin yang luar biasa karena kedekatan mereka dengan Allah. Sebagian ulama juga melihat bahwa Panji Hitam menjadi tanda keseriusan dalam jihad melawan penindasan global. Dalam keadaan ketika umat Islam tidak lagi memiliki kekuatan politik dan banyak negeri mereka dikuasai kekuatan asing, maka munculnya pasukan ini menjadi pertanda bahwa Allah tidak akan membiarkan umat ini selamanya lemah. Dari arah timur, dari kaum yang mungkin dianggap tidak berdaya, Allah menumbuhkan kekuatan yang luar biasa. Mereka berjuang bukan karena pangkat dan kekuasaan, tetapi karena dorongan iman. Imam Asy-Syaukani menafsirkan bahwa pasukan itu akan menempuh jalan panjang, menundukkan hati manusia dengan keadilan, bukan hanya menaklukkan negeri dengan senjata. Para ulama juga menegaskan bahwa kemenangan pasukan Panji Hitam bukanlah hasil dari kekuatan duniawi semata, melainkan karena pertolongan Allah yang diberikan kepada mereka. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa pasukan ini tidak akan terkalahkan karena keikhlasan dan keteguhan mereka dalam menegakkan kalimat Allah. Imam Al-Baghawi menjelaskan bahwa keistimewaan pasukan ini terletak pada ketundukan mereka kepada pemimpin yang saleh dan keengganan mereka untuk melakukan kezaliman meskipun dalam keadaan menang. Sebagian ahli hadis memandang bahwa Panji Hitam tidak hanya menggambarkan bendera atau tanda lahiriah, tetapi mencerminkan semangat jihad yang muncul di setiap zaman. Setiap kali umat Islam berada di bawah tekanan, akan muncul sekelompok orang yang membawa semangat perjuangan yang serupa, yakni membela agama dan menegakkan kebenaran. Dalam pandangan ini, pasukan Panji Hitam bisa dimaknai sebagai fenomena berulang dalam sejarah Islam yang berpuncak pada masa kemunculan Imam Mahdi. Dalam catatan sejarah Islam, banyak ulama menekankan agar umat Islam tidak salah menafsirkan kemunculan kelompok yang membawa panji hitam di berbagai masa. Karena banyak pihak yang menggunakan simbol itu untuk kepentingan duniawi. Imam Az-Zahabi menulis bahwa perbedaan antara pasukan panji hitam sejati dan pasukan palsu terletak pada niat dan tujuan mereka. Jika mereka berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta tunduk pada hukum Allah, maka mereka adalah pasukan yang diridai. Namun jika mereka berperang untuk kepentingan pribadi, kekuasaan, atau fanatisme kelompok, maka mereka tidak termasuk dalam golongan yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula pandangan dari ulama modern seperti Syekh Abdurrahman Al-Lesa Sa'di yang menafsirkan bahwa pasukan Panji Hitam mengajarkan umat Islam tentang pentingnya kesiapan moral dan spiritual menjelang datangnya Imam Mahdi. Pasukan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses panjang pembinaan iman, pendidikan, dan perjuangan dakwah. Maka umat yang ingin menjadi bagian dari mereka harus memperbaiki diri terlebih dahulu, meninggalkan maksiat, memperkuat ilmu agama, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagian ahli tafsir menilai bahwa munculnya pasukan Panji Hitam adalah peringatan bahwa Islam tidak akan lenyap dari muka bumi. Meskipun umat Islam akan mengalami masa kemunduran yang parah, akan selalu ada kelompok kecil yang memegang teguh kebenaran. Mereka disebut dalam hadis lain sebagai Ats-Thaifah Al-Mansyurah, kelompok yang senantiasa mendapat pertolongan Allah. Dalam hal ini, pasukan Panji Hitam menjadi manifestasi nyata dari kelompok tersebut di masa menjelang akhir zaman. Imam Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal mengumpulkan banyak riwayat tentang mereka dan menyebut bahwa pasukan ini akan menjadi pelindung bagi umat yang tersisa. Mereka akan melawan penguasa
penguasa zalim, menyatukan umat yang tercerai-berai, dan mengembalikan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Setelah itu mereka akan menyerahkan kepemimpinan kepada Imam Mahdi. Inilah sebabnya para ulama menganggap mereka sebagai pasukan pembuka jalan bagi keadilan global yang dijanjikan Allah. Dalam pandangan ulama yang mendalami ilmu marifat, keberadaan pasukan Panji Hitam adalah pertanda bahwa kebenaran tidak akan pernah lenyap. Allah senantiasa menyiapkan hamba-hamba pilihan yang akan memelihara agamanya ketika banyak manusia meninggalkannya. Pasukan ini adalah lambang dari mereka yang mengemban amanah risalah dengan hati yang bersih, tanpa pamrih, dan tanpa mengharapkan keuntungan duniawi. Mereka datang untuk memperbaiki dunia dengan ketulusan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa kemunculan pasukan Panji Hitam adalah masa di mana kebenaran dan kebatilan akan bertemu secara nyata. Pada masa itu tidak ada lagi ruang untuk kemunafikan. Manusia akan terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang berjuang di jalan Allah dan golongan yang memusuhi agama. Pasukan Panji Hitam menjadi simbol dari golongan pertama yang tidak goyah meski seluruh dunia menentang mereka. Mereka memiliki kesabaran seperti para sahabat Nabi, keteguhan seperti para mujahidin awal, dan keyakinan seperti para wali yang ikhlas. Ulama juga menjelaskan bahwa dalam peperangan akhir zaman, Panji Hitam akan menjadi tanda berkumpulnya umat yang beriman sejati. Mereka akan datang dari berbagai bangsa dan bahasa, namun disatukan oleh satu tujuan, yaitu menegakkan agama Allah. Maka perjuangan mereka bukan lagi perjuangan suku atau negara, tetapi perjuangan umat yang bersatu dalam akidah yang satu. Dalam tafsir Roniyah, para ulama menyebut bahwa pasukan Panji Hitam melambangkan kebangkitan ruh jihad dalam diri manusia. Setiap orang yang berjuang melawan hawa nafsunya untuk menegakkan ketaatan kepada Allah sejatinya telah menjadi bagian dari pasukan itu dalam makna batin. Karena peperangan terbesar adalah melawan diri sendiri, maka mereka yang menang dalam peperangan batin akan disiapkan Allah untuk memenangkan peperangan lahir di akhir zaman. Para ulama juga menegaskan bahwa kemenangan pasukan Panji Hitam adalah kemenangan iman atas keputusasaan. Ketika manusia mengira bahwa agama akan punah dan dunia akan dikuasai oleh kezaliman, maka dari arah timur datang pertolongan Allah melalui pasukan ini. Maka pesan besar dari riwayat tentang mereka adalah jangan pernah putus asa terhadap keadaan umat, karena di balik kegelapan pasti ada cahaya, dan di balik kelemahan pasti ada kebangkitan yang dirahmati. Dengan demikian, pasukan Panji Hitam dalam pandangan para ulama adalah simbol keagungan takdir Allah. Mereka adalah perwujudan janji bahwa kebenaran akan selalu bangkit walau dunia berusaha menekannya. Mereka bukan sekadar pasukan, tetapi manifestasi dari kekuatan iman yang tak dapat dihancurkan oleh waktu. Maka setiap orang beriman yang berjuang menegakkan kebenaran dengan keikhlasan dan keteguhan, hakikatnya telah menjadi bagian dari ruh perjuangan pasukan Panji Hitam yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat para ahli hadis dan ahli tafsir disebutkan bahwa masa kemunculan pasukan Panji Hitam akan bertepatan dengan terjadinya kekacauan besar yang melanda bumi. Pada masa itu, fitnah akan menyelimuti seluruh negeri, para pemimpin banyak yang zalim, keadilan sudah jarang ditemukan, dan masyarakat kehilangan arah. Dalam keadaan seperti itu, muncul segolongan orang yang memiliki hati yang teguh, tidak tergoda oleh gemerlap dunia, dan tetap berpegang pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari merekalah lahir gerakan yang menandai kebangkitan pasukan Panji Hitam, suatu kelompok yang Allah pilih untuk menjadi alat dalam menegakkan kembali nilai-nilai kebenaran di muka bumi. Sebagian ulama menguraikan bahwa pasukan Panji Hitam akan memiliki ciri khas dalam kepribadian dan sikapnya. Mereka tidak mencari ketenaran, tidak mencintai kekayaan, dan tidak menginginkan jabatan. Mereka lebih banyak dikenal karena kezuhudan, keteguhan iman, serta kepedulian terhadap nasib umat. Sifat rendah hati mereka membuat mereka tidak dikenal di kalangan orang dunia, namun di sisi Allah mereka sangat mulia. Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia menulis bahwa tanda orang-orang yang akan menolong Imam Mahdi ialah bahwa mereka tidak menonjolkan diri dan tidak pula mengharapkan balasan, namun semua gerak mereka dipenuhi dengan niat yang suci untuk menegakkan agama Allah. Ada pula penjelasan dari Imam Al-Kastalani yang menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam adalah ujian besar bagi manusia di akhir zaman.
Karena di antara banyaknya kelompok yang membawa panji dan mengaku menegakkan agama, hanya sedikit yang benar-benar mendapat pertolongan Allah. Maka dibutuhkan kecerdasan hati untuk mengenali siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang sekadar menunggangi agama demi kepentingan pribadi. Dalam masa itu, manusia akan diuji dengan fitnah informasi dan tipu daya, hingga yang beriman pun bisa tergelincir bila tidak berpegang pada ilmu dan petunjuk wahyu. Ulama lain seperti Imam Al-Farra menegaskan bahwa pasukan panji hitam sejati adalah mereka yang mencintai keadilan dan memusuhi kebatilan tanpa pandang bulu. Mereka tidak menilai kebenaran dari siapa yang mengatakannya, tetapi menilai siapapun berdasarkan kebenaran itu sendiri. Mereka adalah orang yang tidak akan menjual agamanya demi kepentingan duniawi, walaupun tekanan, ancaman, dan ujian datang bertubi-tubi. Dalam catatan para ahli sejarah Islam klasik, masa munculnya pasukan panji hitam akan menjadi masa kembalinya semangat jihad yang sejati, bukan jihad yang bermotif politik atau harta, melainkan jihad yang berlandaskan pada cinta kepada Allah dan kerinduan terhadap keadilan. Mereka akan menegakkan perintah Allah di tengah masyarakat yang telah lama berpaling dari nilai-nilai wahyu. Ulama menyebutkan bahwa mereka adalah generasi yang dihidupkan oleh Allah dengan semangat seperti para sahabat Nabi, yakni berjuang dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada orang yang sabar. Sebagian ulama berpendapat bahwa pasukan panji hitam bukanlah pasukan dari satu bangsa tertentu. Mereka terdiri dari berbagai suku dan keturunan, namun disatukan oleh keimanan yang sama. Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa pasukan tersebut bukan hanya fenomena lokal, tetapi kebangkitan global umat Islam yang telah lama terpecah belah. Dengan munculnya pasukan itu, umat Islam kembali bersatu di bawah satu tujuan, yaitu menegakkan kalimat Allah di atas seluruh sistem dunia yang menindas manusia. Dalam kitab yang membahas tentang tanda-tanda kiamat, Imam Al-Qurtubi menyinggung bahwa pasukan panji hitam akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat dari sisi jumlah dan persenjataan. Namun mereka tidak gentar karena yakin bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh banyaknya pasukan, melainkan oleh keberpihakan Allah. Mereka akan berperang dengan penuh kesabaran dan strategi, hingga akhirnya membuka jalan bagi kedatangan Imam Mahdi yang akan memimpin mereka menuju kemenangan akhir. Para ahli hikmah menafsirkan bahwa kehadiran pasukan panji hitam merupakan tanda bahwa dunia sedang bersiap menghadapi perubahan besar. Mereka adalah tanda bahwa masa kezaliman akan berakhir dan masa keadilan akan dimulai. Dalam dimensi spiritual, kehadiran mereka menandai turunnya rahmat Allah di tengah umat yang telah lama terpuruk. Maka kemunculan mereka bukan sekadar fenomena militer, tetapi juga fenomena rahmatan yang menandai kebangkitan iman di hati manusia. Dalam penjelasan ulama sufi seperti Syekh Ibnu Arabi, disebutkan bahwa panji hitam bukan hanya lambang kekuatan lahiriah, tetapi juga lambang ilmu hakikat. Warna hitam menandakan rahasia yang tersembunyi dalam pengetahuan ilahi. Maka pasukan yang membawa panji hitam adalah orang-orang yang diberi pengetahuan mendalam tentang makna kehidupan dan tauhid. Mereka tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan ilmu yang menuntun manusia kepada kebenaran. Dengan demikian, jihad mereka tidak terbatas pada medan pertempuran, tetapi juga di medan ilmu, dakwah, dan amal sosial. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan panji hitam akan membawa bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. Bendera itu bukan sekadar simbol, tetapi pernyataan bahwa seluruh perjuangan mereka adalah demi menegakkan ketauhidan dan menolak segala bentuk kesyirikan. Dalam pandangan ulama seperti Imam Ibn Al-Jauzi, simbol ini menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang memurnikan agama dari segala bentuk penyelewengan. Mereka menolak sistem yang menindas manusia dan menolak ideologi yang menentang kehendak Allah. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa kemunculan pasukan panji hitam adalah bagian dari sunnatullah dalam sejarah. Setiap kali kezaliman merajalela, Allah menumbuhkan kekuatan baru dari tempat yang tidak disangka. Begitu pula dengan pasukan panji hitam. Mereka tidak lahir dari kekuasaan besar, melainkan dari kelompok kecil yang tulus dan istiqomah. Dengan keteguhan hati dan pertolongan Allah, mereka mampu mengguncang tatanan dunia yang zalim. Imam Al-Bursawi menulis dalam tafsir Ruh Al-Bayan bahwa pasukan panji hitam membawa misi untuk mengembalikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan manusia. Mereka bukan datang untuk menghancurkan, tetapi untuk memperbaiki. Mereka menegakkan hukum dengan adil, melindungi kaum lemah, dan menghapus perbedaan sosial yang diciptakan oleh keserakahan manusia. Maka kemenangan mereka bukan hanya di medan perang, tetapi juga di hati manusia yang kembali mencintai kebenaran.
Ulama yang menelah hadis-hadis akhir zaman juga menjelaskan bahwa perjuangan pasukan Panji Hitam akan berlangsung lama dan melelahkan. Mereka akan mengalami banyak pengkhianatan dan rintangan, namun tidak akan berhenti hingga tujuan mereka tercapai. Hal ini menjadi gambaran bahwa kebangkitan Islam di akhir zaman tidak akan datang secara instan, melainkan melalui perjuangan panjang yang disertai ujian iman. Dalam makna yang lebih dalam, keberadaan pasukan Panji Hitam juga menjadi pelajaran bagi setiap muslim agar tidak menyerah pada keadaan dunia. Karena sebagaimana Allah menyiapkan mereka di masa penuh kegelapan, demikian pula setiap mukmin harus siap menjadi bagian dari kebangkitan itu. Siapapun yang menegakkan kebenaran, menjaga amanah, dan membela keadilan, hakikatnya sedang berjalan di jalan yang sama dengan pasukan Panji Hitam yang dijanjikan. Akhirnya para ulama sepakat bahwa kisah pasukan Panji Hitam adalah janji kemenangan bagi umat Islam setelah masa yang panjang dipenuhi penderitaan. Mereka adalah lambang harapan, simbol bahwa cahaya Allah tidak akan pernah padam. Dalam setiap zaman akan selalu ada manusia yang memegang panji iman dan menegakkannya di tengah badai fitnah. Mereka mungkin tidak dikenal oleh dunia, tetapi di sisi Allah mereka termasuk orang-orang yang dijanjikan kemenangan dan kemuliaan yang abadi.